Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan cybercrime dan cyber security dengan e-commerce. Apa itu cybercrime? Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat menjadi kejahatan. Yang dimana cybercrime mempunyai banyak jenis seperti masuknya malware ke komputer. Malware adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server, atau jaringan komputer tanpa izin. Selanjutnya ada denial of service atau sering disebut dengan DOS. Serangan DOS adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar sehingga secara tak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Lalu terakhir ada virus komputer. Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Penyebab dari datangnya virus, malware, bahkan DOS tidak melainkan yaitu internet. Internet adalah tempat kita untuk bebas mengeksplor, tetapi terdapat oknum tidak bertanggung jawab yang membuat internet menjadi tidak aman. Oknum tersebut melakukan kejahatan seperti cyber stalking yang menggunakan internet atau alat elektronik lainnya untuk menghina atau melecehkan seseorang. Hal ini termasuk tujuan palsu, memata-matai, membuat ancaman, pencurian identitas, merusak data atau peralatan, menghasut anak di bawah umur untuk melakukan seks, atau mengumpulkan informasi untuk mengganggu. Lalu, pencurian identitas yang menggunakan identitas orang lain seperti KTP, SIM, atau paspor untuk kepentingan pribadinya. Biasanya digunakan untuk tujuan penipuan, misalnya menggunakan data yang ada dalam kartu identitas orang lain untuk melakukan suatu kejahatan. Dan terakhir ada phishing atau sering disebut penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka seperti kata sandi atau kartu kredit dengan menyamar sebagai orang lain atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik atau pesan instan. Lalu bagaimanakah cara mengatasi cybercrime yang sangat merugikan ini, yaitu dengan memperkuat privasi kita dengan meningkatkan cyber security kita. Apa itu cyber security? Cyber security adalah aktivitas untuk melakukan pengamanan dan perlindungan informasi atau sumber daya telematika demi mencegah terjadinya tindakan cybercrime. Dalam sebuah aktivitas cyber security terdapat beberapa elemen pokok yang harusnya dipenuhi untuk tetap bisa menjalankan cyber security dengan baik dan membuat data-data yang dijaga menjadi aman dari peretas atau cybercrime. Berikut ini adalah beberapa elemen pokok cyber security. Pertama adalah Document Security Policy. Dokumen standar yang dijadikan acuan dalam menjalankan semua proses terkait keamanan informasi. Lalu yang kedua ada informasi infrastruktur yang merupakan media yang berperan dalam kelangsungan operasi informasi meliputi hardware dan software. Ketiga ada perimeter defense, merupakan media yang berperan sebagai komponen pertahanan pada infrastruktur informasi misalnya IDS, IPS, dan firewall. Keempat ada network monitoring system, merupakan media yang berperan untuk monitor kelayakan utilisasi dan performance infrastruktur informasi. Kelima ada sistem informasi dan event management, merupakan media yang berperan dalam monitor sebagai kejadian di jaringan tersebut, kejadian terkait pada insiden keamanan. Keenam ada network security assessment, merupakan elemen cyber security yang berperan sebagai mekanisme kontrol dan memberikan measurement level keamanan informasi. Ketujuh, human resource dan security awareness, berkaitan dengan sumber daya manusia dan awareness-nya pada keamanan informasi.
Dalam menjalankan keamanan data dalam dunia telematika, terdapat tugas-tugas penting dari praktisi cybersecurity yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk menjaga data-data yang ada. Beberapa tugas tersebut dijadikan oleh orang-orang profesional yang menggeluti pekerjaan antara lain analisis keamanan. Seperti tugas analisis kebanyakan, seorang analisis keamanan bertugas untuk memetakan potensi ancaman cybercrime. Kemudian akan memberikan masukan untuk melakukan mitigasi yang berguna untuk menyelesaikan ancaman tersebut. Yang kedua ada spesialis forensik, melakukan penyelidikan pasca potensi kebocoran keamanan yang baru saja terjadi. Seorang spesialis forensik harus memiliki kemampuan teknis yang mumpuni untuk bisa melacak dan mengetahui pelaku. Ketiga, hacker atau peretas. Tugas yang ketiga adalah untuk meretas. Sebenarnya, hacker atau peretas adalah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan eksploitasi terhadap sistem telematika melalui beberapa cara. Namun, istilah ini disalahartikan seolah-olah tindakan hacking merupakan sebuah tindakan kriminal. Cybersecurity juga berguna untuk menjadi pelindung perdagangan secara online seperti e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce berasal dari bahasa Inggris yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik. Sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung atau face to face, e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda adalah pada sistem perdagangan yang digunakan yaitu melalui media elektronik atau internet. Dalam e-commerce, seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Di tengah perkembangan arus elektronik dan informasi digital yang semakin canggih, aktivitas e-commerce adalah suatu penerapan dari e-business atau bisnis elektronik yang mana berhubungan dengan kegiatan transaksi komersial. Ada beberapa transaksi dalam e-commerce dikaitkan dan selalu istilah e-commerce dan e-business menjadi dasar transaksi ini. Yang pertama ada e-commerce business to business atau B2B adalah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Umumnya bisnis tersebut dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan, atau secara sederhana berlangganan. Yang kedua ada e-commerce business to customer atau sering disebut dengan B2C. Adalah transaksi yang dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen melakukan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Ya, lalu yang ketiga ada e-commerce C2C, konsumen ke konsumen, adalah transaksi yang dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace, jadi C2C di sini menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Istilah lainnya adalah dropshipper. Lalu yang keempat ada consumer to business. Adalah kebalikan B2C yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Contoh-contoh e-commerce di Indonesia antara lain Bukalapak, Shopee, Lazada, Gojek, dan Tokopedia. Ancaman keamanan terhadap data e-commerce akan terus berlangsung sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan e-commerce. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan perlindungan terhadap e-commerce. Disinilah peran cyber security diperlukan. Cyber security atau sistem keamanan pada e-commerce berfungsi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam proses transaksi pada e-commerce. Sistem keamanan dan sistem e-commerce umumnya mengamankan sistem e-commerce dengan bantuan dari protokol keamanan eksternal yang harus diinstal dalam web server sehingga membuat keamanan dari sistem e-commerce tersebut dengan bergantung pada protokol keamanan. Adapun cara untuk meningkatkan keamanan di e-commerce, yang pertama, melakukan plugin keamanan. Plugin keamanan penting untuk memelihara situs WordPress, memastikan instalasi plugin keamanan yang
aman dan menjaga front-end situs aman. Yang kedua ada cadangan data, selalu mencadangkan data dan dilakukan untuk secara teratur. Dan pemulihan akan membantu meskipun berinvestasi dalam banyak tingkat keamanan, tidak ada situs e-commerce yang tidak bisa ditembus. Yang ketiga, perangkat lunak, antivirus, dan anti-malware. Selalu menjaga dan memperbarui server dan peralatan jaringan dengan perangkat lunak, antivirus, dan anti-malware. Yang keempat ada firewall. Host web harus memiliki firewall untuk server, tetapi ada baiknya juga untuk memiliki firewall khusus untuk situs web dan komputer. Yang kelima, memiliki sertifikat Secure Socket Layer atau sering disebut dengan SSL. Situs e-commerce harus memiliki sertifikat SSL karena itu adalah standar Google. Dengan perlindungan keamanan yang maksimal dilakukan, maka menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bisnis e-commerce ini. Selain itu, tentu mencegah lebih baik sebelum kejadian peretasan terulang lagi, sehingga tidak menimbulkan kerugian-kerugian fatal di aspek finansial, distrust, dan kerugian reputasi merek. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.